Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dadani Anzaidar, as a moderator of mini podcast Masa Lampau 19. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau adalah tidak lain dan tidak bukan merupakan Ratu Kidul dari Selatan. Kepada Muhammad Nurel, silahkan memperkenalkan diri. Muhammad, siapa sih? Kepada Nurul Aziza, silakan memperkenalkan diri. Bukan Nurul Aziza, Nur Aziza. Kepada Nur Aziza, silakan memperkenalkan diri. Ya udah pada kenal kali. Anjay. Tar dulu, stop dulu. 2 menit 14 detik. Oke. Lanjut Nurel. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalan gimana ya? Ke siapa nyeting namanya? Bebas atuh, ke siapa aja. Lu kenalin diri lu, kalau enggak lu kenalin produk yang lu punya, brand yang lu punya, usaha yang lu punya atau apa kayak terserah lu deh. Ada enggak? Pasti ada dong. Udah gunting. Apa ya? Aku Nurul Hidayah dari Syams. Udah. Gimana? Nggak kedengeran. Suara aku nggak jelas nih. Jelas, cuman tadi nggak terlalu jelas tadi mah. Gimana perkenalan? Iya, perkenalan. Hai, nama aku Nurul Hidayah dari mana ya? Dari mana-mana. Ini orang nggak jelas. Ini orang nggak jelas banget sumpah. Cuman nggak apa-apa lah ya. Nurel, sebelum Dadan lanjut ke obrolan yang lebih intens, biar Dadan jelasin dulu peraturan di mini podcast Masa Lampau 19 ini. Peraturan pertama, tidak ada. Bebas sebebas-bebasnya. Nurel mau ngomongin suku, ras, agama, silahkan asalkan Nurel punya responsibility di dalamnya. Peraturan kedua, apabila ada yang melanggar kebebasan, balik lagi ke peraturan pertama. Jadi bebas sebebas-bebasnya. But formality udah Dadan sampein. Makasih Nurel udah mau hadir. Sekarang lanjut ke obrolan biasa ya, kayak anak-anak kelas ngomong aja gimana rasanya. So, Nurel, how are you Nurel? Gimana Nurel? Kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Beneran sih suara aku? Nurel, lu kelihatan kaku banget kalau ada kamera. Kenapa sih? Padahal aslinya, gitu, aktif banget. Iya tah? Gak, orang aku tuh jarang VC sama cowok. Siapa tahu sering gitu kan? Siapa tahu. Aduh. Paling gitu kan. Rapat juga ada banyak kan. Jadi gimana kabarnya Nurel? Alhamdulillah baik. Gue lihat-lihat dari status lu abis pulang dari gunung ya? Iya. Kenapa sih senang banget naik gunung Rel? Cewek-cewek gitu. Apa? Kenapa sih senang banget? Kenapa senang banget naik gunung? Gak seneng. Itu tuh gimana ya? Sebenarnya daripada bayar listrik yang atap tuh mahal ya, mending liburan aja gitu. Lebih murah. Ya enggak. Aisyah. Bagus. Udah berapa kali Rel naik gunung? Berapa ya? Lebih dari 3 pokoknya. Gunung apa aja Rel? Buat teman-teman yang belum tahu, Nurel ini sempat ngajak saya naik gunung kalau nggak salah. Cuman sayanya nggak ngebales kan? Iya gitu. Iya di WA Rel. Iya gitu. Iya, ente sempat ngajak. Kapan? Nih, gua nanti screenshot kirim ke lu ya. Cuman gue nggak ngebales Rel. Gua nggak berani nolak, gua nggak berani nerima. Gimana anjir, susah anjir. Ini nih tipe-tipe orang ghosting ya gini. Tapi Rel, enaknya naik gunung apa sih Rel? Gak enak. Sebenarnya tuh naik gunung tuh bukan masalah kita capek, bukan masalah kita banyak duit. Ya tentang gimana ya? Cerita sih yang nggak bisa didapetin di bawah gitu. Maksudnya tuh di dataran biasa gitu. Itu kan kita di dataran tinggi. Ngerti nggak sih? Kayak relationship-nya gitu. Terus ngapain di gunung Rel? Di gunung apa
ngapain. Iya kan? Ya ini sebenarnya nggak ada manfaatnya sih ya sebenarnya. Lagian juga apa ya, nggak termasuk ke sunnah rasul juga, enggak gitu. Iya sih. Ya dikasih tahu, daripada bayar psikiater mahal mending liburan aja gitu, nyambat. Oh I see. Gue ngerti maksud lu. Di gunung tuh free, di gunung bikin lu plong gitu pikirannya, tapi di sisi lain gunung gratis gitu kan. Jadi opsi yang sangat menarik buat anak Iya. muda gitu. Iya kan? Dulu Rel waktu SMA Iya. kelas 2 sempet diajak kemah-kemah gitu Rel. Yang pertama di Ranca Upas, yang rusa-rusa tahu nggak ente? Oh, iya. Tahu. Yang kedua di Bukit Manglayang, anak gunungnya gitu ya. Dan keduanya enak sih, cuman gak bikin nagih gitu Rel. Enggak tertarik Nurel, kalau enggak setertarik orang-orang lain yang naik gunung terus menerus gitu. Pengen sih naik gunung yang lebih tinggi gitu. Cuman ya belum ketemu momen yang pas. Jadi ya gitu lah. Kan kenyamanan orang tuh beda-beda gitu. Ai di gunung Rel biasanya ngabisin duit lebih banyak enggak sih dibandingkan biasanya? Ya enggak lah, kita tuh banyak ngeluarin tuh pas di bawah, sebelum naik. Kayak ke atas mah emang ada yang jualan? Enggak ada. Ya iya, atau persiapannya kan segitu, cuman ya enggak ya juga sih ya, cuman ya udahlah. Perasaan gak ada yang canggung deh, aku mah biasa aja, santai dah. Di depan aku ada ibu aku. Oh, salam ya buat Ibu Dadan. Tuh mah dia lagi nulis alis apa tuh, lagi gambar alis itu kan, apa sih namanya, kayak gitu tuh. Ya lagi ngalis. Itu ganggu banget sumpah. dia jahil banget orangnya sumpah, cuman nggak apa lah. Lanjut Rel ke pertanyaan selanjutnya Rel. Yaya sudah pernah di podcast ya. Berarti Nurel orang kedua di podcast, nanti orang ketiganya Ninda kalau nggak salah. Pertanyaan yang bakal Dadan sampein ya pertanyaan-pertanyaan gak terlalu penting juga ya, cuman ya kalau bisa mah jawab jujur sih Rel. Gak ada tabir segala, gak ada gengsi segala macem. Pertanyaan pertama simple Rel, menurut Nurel kelas KPI C ini ya asik atau enggak? Tidak asik. Dan nanti mau podcast bareng mama tuh, seru deh kayaknya. Gak mau. Lanjut Rel, jawab pertanyaannya Rel. Asik apa enggak? Karena waktunya barengannya baru beberapa bulan doang sih, jadi belum terasa. Itu pandangan aku. Asyik. Mungkin karena kita kepotong waktu terus juga ya Rel. Iya gitu. Terus emang kemahnya aku pas awal-awal dapet kasus tau di kelas, dia aja kurang suka sama anak kelas teh. Kasus apa ya kamu? Eta yang si Julpan sama si Adlan tah. Si Julpan si Adlan. Zolimin aku. Zolimin gimana sih? Stiker. Oh. Eta pokoknya. Oh iya. Percuma Rel, itu pas Dadan masih belum punya HP kalau nggak salah. Pas Dadan HP-nya hilang. Jadi mana tahu Dadan. Gak apa, berarti gak ikutan dosa tuh, orang-orang pada sakit kan. Pertama masuk udah dapat kayak gituan ya. Cuman lanjut lah Rel, keren sih. Kayak gitu yang bakal keinget nanti sampai tua. Lanjut Nurel ke pertanyaan selanjutnya. Rel. Aduh anjir, di kamar ada bapak ibu lagi, ntar dulu. Kalau siang tuh emang gini Rel, orang tuh masuk seenaknya gitu ya. Kalau malam enak ada sepi gitu. Itu aku kumpulnya malam tau. Kalau siang tuh ada sih, cuman gak sekumpul malam. Nurel teh pesantren Rel? Ya dulu, sekarang udah enggak, tuh udah tamat. Sekarang ngekos? Sekarang mau di rumah, gak ngekos. Enggak yang waktu kuliah gitu, waktu dulu. Ya di kos. Enak gak ada ngekos Rel? Cewek-cewek sendiri gitu? Enggak, aku berdua sama teman pesantren SMA. Aisyah. Di mana? Cipadung. Return point. Ntar dulu Rel, ibu aku masih ngeliatin aku, liatin. Ntar dulu.
Dadan Neng pacar siapa Neng? Jangan didengerin Rel. Ntar dulu. Ma, atuh Ma yang lagi siaran bentar aja Ma. Nanti dulu atuh mamanya belum beres. Liatin lagi ngebas-ngebasin rambut Rel. Ntar dulu, diam dulu. Oke lanjut Rel. Nah udah pergi tuh orangnya. Gitu. Wait a minute. Kalau siang tuh suka ada gangguan lebih gitu. Nurel, ini pertanyaan serius nih ya. Cuma Nurel bebas mau jawab jujur atau enggak. Nurel sekarang bahagia enggak? Sekarang apa ya, mensyukuri aja deh. Mensyukuri itu apa? Ada mensyukuri penderitaan, ada mensyukuri kebahagiaan kan? Enggak lah, berarti kalau mensyukuri berarti mencoba menerima lah. Oh, iya. Itulah middle aja sih. Dibilang bahagia banget enggak gitu. Dibilang sedih enggak juga gitu. Emang biasanya kalau kamu bahagia kenapa lah? Bahagia kenapa ya? Soalnya bahagia itu beda-beda kan ya. Iya sih. Dapat notif dari dia aja udah bahagia, anjay. Enggak tuh apaan lah yang kayak gituan mah. Terus? Gak sih, murojaah lancar dia banget sumpah. Murojaah lancar. Murojaah atau pengulangan hafalan ya? Iya. Emang Nurel berapa juz Rel? Wih, jangan tanya itulah, soalnya apa ya? Itu mah privasi lah Justru ya. itu tuh yang itu sih. Kalau ditanya berapa hafalan, tapi nggak bisa ngetanggung jawabin itu sih sebenarnya. Oh, Aisyah. Parah banget sumpah. Aisyah. Ngerti. Lanjut Rel. Kemarin Dadan tanya Yayas gitu. Pas ditanya, Yayas bahagia nggak? Bahagia katanya. Pas dia jawab parameternya apa? Oh gini gitu parameternya. Dadan yakin setiap orang parameter bahagianya beda-beda. Sama kayak Nurel. Nurel bahagianya kalau murojaah lancar aja udah bahagia gitu. Itu kan seru banget ya. Tapi di sisi lain ada parameter penderitaan orang yang beda-beda juga Rel. Menurut Nurel nih ya, hidup orang gak bahagia itu karena apa Rel? Hidup orang gak bahagia. Aduh, dalam sisi pandang apa euy? Aku tanya sok kadang sisi pandang nanti rada agamis gitu padahal mah naon gitu. Gak apa-apa. Gak sih? Jangan jauh-jauh sih sebenarnya mah. Kalau misalnya dari Islam aja ya. Kalau misalnya ini mah ya, aku aja misalnya pernah ya tuh ya ketinggalan sholat gitu ya, akhirnya dikodok gitu kan. Ngerasa kayak was-was gitu, kayak nggak tenang. Padahal kan kalau misalnya kita nggak tenang berarti kita nggak bahagia lah, orang ada pikiran gitu kan. Menurut aku sih gitu sih, kalau nggak berarti kalau nggak bahagia tuh berarti ada pikiran gitu. Ya nggak sih? Kalau misalnya kita bahagia berarti kita free gitu, nggak ada beban gitu. Aisyah. Thank you Nurel udah mau jawab pertanyaannya. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Rel, kita kan kena pandemi COVID-19 ya. Setiap orang aspek kehidupannya kena. Nah menurut Nurel nih ya, aspek kehidupan di Nurel yang kena COVID-19, kena pandemi, lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya? Tapi dulu apa gimana? Lebih singkatnya pertanyaannya. Lebih banyak efek positif atau lebih banyak efek negatif akibat pandemi Rel, menurut Nurel? Negatif loh. Negatifnya apa? Soalnya dari aku pribadi aja banyak niat baik yang harus diberi gitu, banyak plan-plan yang apa ya ketunda gitu secara nggak langsung sih, tapi pasti sih dibalik itu semua tuh pasti gitu ya, pasti ada manfaatnya gitu. Cuman kalau dilihat sih kayaknya lebih banyak mubazir sih, bukan gak manfaat, kayak wasting time aja gitu. Ngerti gak sih? Itu pandangan aku ya, kalau alam sih. Tapi sisi positifnya ada nggak Rel? Kan Nurel? Positifnya ada lah pasti. Ada, lebih orang-orang tuh lebih kayak care aja sih, kayak lebih apa ya, protektif gitu kesehatan gitu kan. Kayak sekarang aja buka masker kayak buka hijab tuh kayak wajib banget gitu pakai masker. Jadi hukum masker sama hijab tuh kayak sama gitu. Ya. Tapi Nurel rumahnya di mana sih? Di Cianjur ya? Hah? Di mana sih? Aku tuh Tasik sebenarnya, cuman perbatasan sama Ciamis. Oh iya di Tasik rumahnya ya. Di sana gimana Rel? Orang-orang masih banyak yang pakai masker nggak? Di daerah aku mah enggak, ke masjid juga udah pada enggak. Selama Ramadan juga udah pada buka. Tapi Udah lancar sekolah.
orang-orang sekitar Nurul aman kan, nggak ada yang nggak ada yang positif COVID atau segala macem gitu. Alhamdulillah sih nggak ada yang satu keluarga COVID, enggak, alhamdulillah. Asih. Dadan kan Bandungnya di kabupaten ya Rel, perbatasan banget kabupaten sama kota, walaupun nggak perbatasan banget lah ya. Ya ada aja yang kena marah tiap bulan, tiap berapa bulan sekali gitu. Kamu tuh Batu Kuda apa sih? Dekat sebelum Batu Kuda. Kalau Batu Kuda kan lapangan belok kiri ya, Dadan belok kanan ke bawah lagi sedikit ke perumahan. Satu jenis perumahan sama Ilyas dulu, cuman dia blok apa gitu yang rada jauh, Dadan blok apa ya gitulah. Jadi ada aja Rel yang kena Rel. Baru juga pas awal-awal kena tuh ya, pas awal-awal musim ada yang kena, cuman nggak terlalu apa tuh terkenal lah ya. Cuman pas puasa tuh ada yang kena dan sempet ketemu Dadan juga beberapa kali. Ya rada was-was Gak nular juga. sampai ke dalam maksudnya. Kalau Nural sih nggak tahu ya, Dadan belum cek. Cuman ya alhamdulillah sekeluarga aman sih. Yang bikin kaget tuh itu loh pas dia tahu covidnya pas udah sakit parah Rel, pas asmanya udah kena gitu. Kayak gini kan jadi was-was gitu ya. Cuman ya udahlah, sekarang kondisi perlahan-lahan udah nyesuain, jadi nggak terlalu was-was dulu, nggak terlalu was-was kayak dulu gitu. But Nurel udah Berarti itu jawabannya apa? Apa yang meninggal gitu? Enggak Kan? Enggak. Ya cuman kena sampai di opname aja sih. Ngeri-ngeri sedep lah orang tua gitu, gimana ya. Lanjut Rel ke pertanyaan selanjutnya. Nurul mau tanya sesuatu nggak ke Dadan nih? Iya. Oh, nanya apa? Motivasi kamu apa? Motivasi. Bikin acara ngelola IG gitu. Ngelola IG apa akun masa lampau. Terus apa sih motivasinya namain masa lampau gitu? Biar nanti tuh anak didik cucu kita tuh bisa lihat gitu nih. Apa sih pernah muda nih lihat nih akun ini gitu. Apa gimana? Terima kasih Nurul sudah memberikan pertanyaan ini. Sebelumnya sih Kotop juga nanyain Rel pas podcast. Dan sebenarnya pertanyaan kayak begini tuh nggak prefer dijawab buat tahun sekarang gitu. Lebih prefernya dijawab untuk ya kalau kita umurnya 40-an, 30-an, 27-an, dimana kita udah mulai berkarir. Cuman kalau pertanyaan itu mau dijawab buat sekarang rada-rada kurang mantep sih ya. Cuman Dadan coba dulu biar bisa ngejawabnya gimana. Neng, Dadan tuh dipanggilnya Yayang di rumahnya. Kedengar nggak ada? Nggak kedengar kan? Aku Yayang karena dia anak bungsu. Ya gue anak bungsu. Lanjut. Kenapa bisa bikin masa lampau ini? Jawabannya simple sih Rel. Biar gak terlalu nganggur aja. Tapi di lain waktu jawaban Dadan bisa berubah kok. Kalau jawaban simpelnya biar nggak nganggur, jawaban ribetnya ya biar jadi checkpoint kita aja Rel. Dadan tuh sebenarnya nggak mau ngedesain podcast ini bagus-bagus gitu ya buat semua orang. Biar jadi checkpoint aja. Dulu gua mukanya kusem nih, sekarang gua glow up. Dulu gua skillnya kusem nih, sekarang gua glow up di beberapa tahun kemudian. Ya kadang hal-hal kayak begitu kan hal-hal kecil Rel. Cuman kalau buat diingat seru juga gitu. Iya benar. Aku ini bulat gak sih di sana? Asal bulat tahu lihat di sini tuh. Ya gak sih? Bulat gak sih? Aku tuh gak pede tapi kamu bisa depan kamera gitu soalnya muka aku tuh kobe. Sama aku juga. Ini rahang segala macem. Lanjut Rel ke pertanyaan selanjutnya Rel. Rel, kasih itu dong. Kasih apa tuh? Apa? Sebutin beberapa orang di kelas yang Nurul kagumi gitu Rel. Kalau Dadan kan bakal sebutin 5 orang nih ya. Yang pertama yang Dadan kagumin si Sadili karena walaupun usianya sudah lumayan berbeda jauh, cuman semangat belajarnya wow gitu, tinggi banget. Kan sih di kelas? Kayak gak ada. Nggak tahu tuh. Kadang jauh kadang enggak, susah banget dihubunginnya. Aku satu kelompok dia gak pernah keluar. Kayak kuliah ya. Nama doang gitu. Iya sih ya. Iya. Taunya gak masuk absen. Iya sih. Emang susah sih. Yang kedua Dadan kagum ke Ninda soalnya dia dari Padang jauh-jauh kuliah ke Bandung buat apa anjir kalau nggak ada tujuan yang besar mah. Lanjut. Hiburan. Masa hiburan. Lanjut ke selanjutnya Dadan kagum sama si Husna. Dia akademisi yang terbuka banget
terus pikirannya ya terbuka nerima semua orang, bagus banget. Terus yang keempat Dadan kagum sama si Khotob karena wow agamanya sangat mantap. Yang kelima Dadan kagum sama Ajrul sama Gebog, satu paket nih karena sosialnya, lingkungan sosialnya tuh beragam banget lah. Dia bisa gabung sama siapa aja gitu dan ya itu bagus banget. Kalau Nurel sama siapa aja Rel? 5 orang sebutin. 5. Aku nggak prepare tahu siapa ya, ini lumayan lama loh kalau mikir. Soalnya kadang gini ya, dia tuh kagum sama orang tuh nggak, aduh sorry notif aku apa sih, maksudnya tuh kadang di luar ini, kayak misalnya tuh kayak gini ya, misalnya lagi di kelas gitu ya, tiba-tiba lagi dia nerangin gitu kan, otomatis kayak merhatiin kan, ih dia suka juga ya sama sudut pandang dia, udah kayak gitu doang gitu kan. Atau enggak misalnya dia pas ngomongnya gitu, ih enak juga ya bahasanya gitu kan. Atau enggak terus cara dia apa ya, ngerangkul anak-anak gitu misalnya tuh, ih dia punya jiwa ini ya, apa sih, pemimpin gitu kan. Kayak gitu aja, aku mah kayak gampang-gampang aja. Bahkan kalau misalnya pun ya orang tuh cuek dia tuh ya, kayak galak gitu, tiba-tiba dia kayak suka kucing gitu kan, ih kok dia peduli juga ya sama kucing gitu misalnya teh. Itu kayak jadi nggak refleks, kayak prepare, ih gue tuh kagum sama dia gini-gini, jadi nggak monoton lama gitu, kayak cuma di waktu itu doang gitu. I see. Jadi dan ya dan kayak ya hampir semua orang juga punya kelebihan masing-masing sih, dan semua juga menarik asli di anak-anak kelas menarik. yang paling menarik siapa Rel? Paling menarik Ya. paling Mbak Nurul ya, Nurul. Nurul tuh yang mana sih? Nurul Jannah. Ya Allah, iya siapa diri. Yang mana sih? Ya Nurul. Naha Rel. Nurul Jannah. Iya Naha. Kamu dia teh, kalau aku sebut sini ntar tuh dia teh lihat ya, denger. Gak apa-apa tuh. Jadi menurut aku dia tuh strong banget sih, kayak Wonder Woman anjay, enggak tuh ya. Maksudnya gini ya, dia tuh di sisi lain tuh punya kekurangan kayak sakit gitu kan. Terus kemarin juga dia udah operasi hampir 3 kali gitu. Tapi dia tuh nggak pernah ketinggalan nugas loh. Bahkan aku tuh orangnya tuh bukan lelet sih, aku tuh malas banget buka grup. Aku tuh suka dikit-dikit tuh ke Nurul, lo boleh nggak terangin ini, tugas ini gimana. Dia langsung nyimak dengan cepat. Lu bayangin gak sih, gua aja yang gak sakit, males-malesan, dia kok bisa-bisanya loh dalam waktu yang gak banyak gitu, dalam waktu yang dia harus di rumah sakit, tapi dia tetap ngerti tugas gitu. Bahkan dia tuh selalu kayak masuk ke the first 3 orang besar yang ngumpulin tugas gitu. Ya menurut aku itu suatu prestasi sih. Iya Ya, sih. sih. Dan nggak semua orang kayak ngerti keadaan gitu. Kadang malah si Nurul ini yang kalau di kelompok ya, dia loh yang kayak koar segala rupa ngajakin orang gitu. Ya orang tuh kayak nggak paham gak sih? Kalau kelompok tuh kayak pengen enaknya aja gitu. I see. Kalau aku tuh selalu lihat gitu, dia kayak pemanfaatan aja deh, tahu bisa dia rajin ya udah dia aja gitu kan. Amin. Padahal mah dia tuh punya kesibukan gitu deh. I see. Emang suka gitu sih Rel. Kalau kamu sering kerja kelompok dari SMA, dari SMP gitu ya, pasti ada aja di kelas tuh orang yang rajinnya gila banget gitu, terus tekunnya gila banget dibandingkan yang lain. Ini tuh ya Rel ya, sebenarnya bukan masalah skill, bukan masalah experience Rel. Ini tuh pangkalnya di karakter. Karena ada 3 faktor yang mempengaruhi kesuksesan. Saya nyebutnya 3 kapital sih, 3 modal. Yang pertama itu skill, yang kedua experience, yang ketiga network. Nah, ketiga ini tuh bakal hampa Rel, bakal nggak ada rasa, bakal nol kalau jatuh di orang yang karakternya emang karakter ya cemen gitu. Cuman ada orang yang skill, experience sama networknya biasa aja, cuman karakternya karakter baja kayak Nurul. Nah, orang-orang kayak begini tuh lebih cenderung lebih berpeluang sukses dibandingkan orang-orang yang lain. Ya, kita doain aja semoga Nurul lebih sukses daripada yang lain. Amin. Kadang Dadan juga suka ngerasa gitu sih Rel. Di kelompok tuh suka ada aja gitu ya, yang rajin banget, yang males gak keluar sama sekali ada gitu. Kadang suka kesel kalau ngebandingin 2 orang ini. Yang lain mah dia bener-bener ngeluangin waktunya, di sisi lain ada orang yang ya bodo amat sih, belum tentu juga dia bodo amat, mungkin dia ngelakuin kerjaan lain dan sebagainya. Cuman ya setidaknya bantu orang yang lagi rajin inilah, karena ya siapa tahu dia juga punya tanggung jawab yang lain gitu yang mesti diituin. Ya emang kehidupan suka gitu sih, suka ngebingungin kita. Cuman Nurel nih ya, Nurel masuknya yang mana?
Nurel maksudnya yang cepet koar di kerja kelompok atau yang nungguin tengah-tengah gitu? Kalau aku karena aku sifat extrovert ya, terus di extrovertnya tuh aku lebih ke feeling extrovert kan gitu. Aku lebih seringnya kayak bukan ngerangkul sih, kayak ngajakin sih lebih seringnya. Terus abis ngajakin aku nunjuk orang biar cepet. Soalnya kalau nggak ditunjuk orang-orang nggak bakal gerak sih. Iya betul. Emang suka gitu sih Rel. Dan pernah gak nunjuk-nunjuk orang ya pas di kelompok? Gak ada yang itu, gak ada yang kerja. Dan ujung-ujungnya ada yang kerja kan. Emang suka gitu sih. Emang mesti ditunjuk penugasan segala macam dalam kelompok mesti ada kerangka yang jelas lah. Lanjut Nurel ke pertanyaan selanjutnya. Rel, ini Nurel jawab jujur juga gak apa-apa. Nurel jawab nggak jujur juga nggak apa-apa. Rada kesel nggak sih Rel kalau cewek-cewek tuh suka diremehin sama faktor sosial yang begitu banyak gitu? Oh, jadi ini mau ngomongin feminisme gitu ya? Enggak lah, ya udah dan aja enggak lah, ini mah beda lagi lah. Gak sampai seribut itu sih. Kesel gak sih kalau misalnya cewek lebih di suka faktor sosial lebih suka diremehin gitu di faktor sosial yang luas? Oh, kalau misalnya ngerasain langsung sih kayaknya kesel sih, tapi alhamdulillah sih aku nggak pernah. Soalnya sejauh ini sih alhamdulillah masih dihargain, masih Alhamdulillah ya. menerima apa sih dapatnya dihargain gitu. Jadi nggak pernah ngerasa bukan dilecehkin sih, diremehin sih, alhamdulillah nggak pernah. Masih. Emang apa tuh, keadaan lingkungan sosial orang kan beda-beda ya Rel. Ya Nurel berarti masih tercakup ke dalam orang yang beruntung, dimana kesetaraan sosial masih ada lah. Dan pernah ngeliat Rel, ya gak tahu ceweknya punya kasus atau apa, jadi pas ada apa gitu si ceweknya kayak gak dianggap gitu Rel. Ya Dadan kan pelongo ya, waktu SMA Dadan lebih ke pendiam sih, jadi ya lebih ke datar sih, walaupun sering ditunjuk jadi ketua. Ya coba itu ya gitulah, ngebingungin Rel. Kalau semua masalah ya bersangkut paut dengan wanita tuh sangat membingungkan. Nurel ngerasa nggak sih Rel kalau cewek tuh kadang suka ngebingungin dirinya sendiri gitu? Iya, ribet kan ya. Aku aja nih kalau misalnya nungguin cewek, ya gila lama banget sih nungguin cewek. Orang-orang tuh kan aku mainnya sama cewek, terus temen cewek aku bilang, emang lu bukan cewek ya, maksudnya gue kan gak lama kayak lu pada lama gitu kan. Itu terus lebih kayak mungkin ya outfit cewek tuh lebih banyak gitu, kayak kerudung, baju, kayak rok kayak gitu. Sedangkan cowok mah gampang gitu, pakai kaosan juga udah kelihatan enak aja gitu. Jadi lebih ribet kelihatannya. Enggak Rel, tapi Dadan pernah pacaran sama cewek Rel. Cewek tuh lebih kompleks gitu Rel. Ngebingungin banget apa sih maunya nih ya. Kadang-kadang atau Dadan yang terlalu cuek atau gimana, emang suka gitu sih Rel. Kadang suka ngebingungin banget, kita bingung rumusnya kayak gimana. Dan ujung-ujungnya berantem loh. Kayak gitu tuh. Iya. Ngerti kan? Lu pernah gitu enggak? Tapi kan ya dibalik ribetnya cewek juga apa ya, unik kan cewek. Mungkin ya Rel. Soalnya lu nggak bakal dapetin kayak gitu di cowok gitu kan. Tenanglah, gue masih lurus lah, nggak bengkok segala macam. Mungkin ya pas si ceweknya PMS dan Dadan masih belum ngerti PMS segala macam dulu, asal lempeng aja gitu. Ya gitu ya mungkin ya. Terus sekarang masih sama itu masih? Enggak lah, dia udah lama banget. Dadan udah 5 tahun dah enggak pacaran. Oh, udah kayak garansi motor ya? Iya dong. Rel, pertanyaan selanjutnya Rel. Dadan tuh suka nanya gini ke anak kelas, 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa gitu. Karena anak kelas tuh pas ditanya 5 tahun ke depan, jujur ya, ini yang bikin Dadan kagum sama anak-anak kelas. Mereka kekeh banget udah bikin rencana, mereka kekeh banget udah bikin rangkaian ya soal nasib mereka gitu ya. Ada yang ditanya 5 tahun ke depan mau jadi apa, gue mau nikah dan gue udah kerja. Dan itu kan pakem banget Rel. Sorry tuh saya nih ya, kalau lu sudah melibatkan urusan percintaan dalam karir lu, artinya udah pakem banget rencana lu gitu. Nah
Nura 5 tahun ke depan mau jadi apa? Mau desainer kah? Apa kah? Wih, sebenarnya aku tuh udah belajar target tuh dari SMP. Waktu awal kita masuk ya tuh harus udah punya plan 3 tahun ke depan tuh harus udah punya hafalan berapa, apa sih prestasinya mau apa aja. Aku udah belajar yang kayak gitu dari SMP, dan itu wajib semua santri itu punya. Bahkan kita tuh naruh di lemari, jadi pas kita buka lemari bawa baju tuh ingat, oh gue tuh punya plan nih, punya target gitu. Dan target itu tuh banyak, ada harian, ada bulanan, ada tahunan kayak gitu. Dan tapi daripada target itu banyak sih yang nggak kecapai, tapi ya nggak apa-apa sih, setidaknya kayak ngarepin apa ya, sampai langit dulu gitu, daripada nggak ngarepin sama sekali gitu kan. Kalau ditanya tujuan sih kayaknya lebih kayak apa ya, bermanfaat aja sih dulu hasil dari kuliah kerasa gitu. Lu jangan nyerah dong. Gue bingung nih. Apa ya, nggak ada manfaatnya banget ya orang ngomong. Santai aja, Rel. Lu jangan gugup, makanya santai aja. Gak gugup, kalau gugup tuh deg-degan Lin dan tuh. Wih. Lanjut atuh, mau jadi apa tuh 5 tahun ke depan, Rel? Pas di 25 ya berarti ya? Ya pengennya mah udah nikah sih, asik. Jadi ibu muda. Nah, Nih ya, jauh-jauh sekarang aja yang umur 25 di keluarga aku aja udah pada dipojok-pojokin. Udah ribet. iya sih. Emang kalau cewek tuh di usia segitu emang udah seharusnya nikah, Rel. Sensitif. Kalau bisa mah ya. Ya emang. Tapi dalam dunia berkarir, dalam dunia pekerjaan gitu, Nurul mau jadi apa? Kayaknya udah umroh dulu deh, minimal udah umroh. Kalau dalam dunia pekerjaan ada nggak? Oh, dunia pekerjaan, kayaknya antara lanjut S2 atau lagi kerja ya teh. Soalnya aku ada niatan lanjut S2. Lanjut Ada itu. niatan. Jurusan? Jurusan apa? Terus kenapa? Jurusan Apalagi? S2-nya jurusan apa? Oh, jurusan. Kayak ini bakal mengabdikan di KPI. Jadi dosen kayak penerus Pak Aang gitu. Soalnya nih ya, aku tuh mau mengurangi dosen-dosen yang julinya kayak Pak Wes gitu. Anjir, ya butuh penerus. Ih, gimana sih KPI teh? Pak Wes teh enggak Menurut itu, Rel. Pak Wes tuh enggak julid. Pak Wes tuh cuman pemakaian bahasanya aja yang kelihatan ribet. Kalau pertemuan langsung sih, Rel, Dadan yakin ya, enggak sengeri yang kayak di WA gitu. Di WA kan tulisannya banyak banget, sekali ngasih tugas gitu ya, buset. Kadang suka males juga bacanya gitu ya. Cuman pas Dadan kan di media ikomah ya, kalau ada tugas segala macem, kadang Nandi kalau nggak Dadan suka tanya. Yang penting mah kerjain aja, mau bagus mau enggak. Iya emang. Yang penting itu sih. Poinnya itu sih. Enggak, maksudnya pengen mengurangi keluhan mahasiswa gitu. Mereka teh mikirnya tuh nggak negatif teuing gitu ke dosen teh gitu. Nah, makanya itu tunggulah kelahiran saya ya. Aja. Ral, di matkul apa, Ral, yang lebih spesifik gitu? Nah, belum kebayang, kayaknya pas semester 5 baru ada ini, apa sih, bayangan apa gitu. Sekarang mah baru plan doang kan. Belum spesifik, belum jadi tubuh gitu, baru pemikirannya doang. Dadan tuh sempet kepikiran jadi dosen, Ral. Jadi dosen adalah salah satu matkul ya. Cuman masih pertimbangin aja sampai sekarang. Ayo atuh. Saya bingung asli, aku tuh salah jurusan ini tuh, daripada ngerasa salah jurusan banget ya. Soalnya background keluarga semuanya pada guru kayak gitu. Teuing lah, asa aneh berenya mun beda sorangan teh. Oke Nurul, terima kasih. Dadan lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Ral, Nurul teh Nurul pilih KPI. Kenapa milih KPI? Kenapa milih KPI? Sebenarnya domba-domba tersesat galah, nauzubillah. Apa ya? Sebenarnya mah ya mau apa ya? Mengimani takdir. Mengimani. Mensyukuri juga gitu kan. Soalnya mau dibilang kecelakaan deh, gimana ya? Enggak
asa kasihan mun dibilangin kecelakaan teh da alhamdulillah masih sehat gitu. Gak langsung aja itu mah di pilihan ketiga gitu. Oh, pilihan ketiga. Biasa aja. Emang pilihan pertamanya apa, Rel? Pertama psikolog. Pilihan kedua? PKI. Oh, I see. Yang berbau dengan psikologi ya, Rel. Tapi bisa lah, Rel. S2 punya kesempatan buat ke psikologi, Nurel. Iya tuh nyambung dari KPI atau mau jadi dosen kan kalau jadi dosen mah kudu nyambung kan Cina? Enggak ya kamu. Enggak. Bisa. Oh enggak. Bisa. Oh ya udah. Bisa kayaknya. Rel, Aduh karunya ini Rel, Dadan tuh punya kebiasaan gini ya. Setiap temen cewek, kalau nggak setiap temen cowok yang Dadan kenal, Dadan tuh suka analisa diem-diem. Biar Dadan analisa Nurel nih ya. Nurel apa? tipe cewek yang nggak terlalu feminim ya, bahkan lebih condong ke tomboy ya. Emang aku tomboy atau kamu emang ayahnya cewek feminim naik gunung gitu udah parah gitu. Rel suka main bola Rel pas litik Rel. Lain bola futsal tuh bentengan. Nah kira tuh bro, pantas we. Soalnya gini ya, pengalaman pribadi pas ya dulu gitu ya. Emang lebih cenderung akrab sama semua cewek sih ya. Cuman lebih enak deket mana antara cewek feminim sama cewek tomboy. Dan jawabannya cewek tomboy sih. Karena biasanya cewek feminim tuh satu kali lagi sudah ribet. Kita tidak paham isi otaknya. Mau berteman pun wadaw gitu Rel. Pernah sih Rel ada cewek-cewek feminim ya bisa dibilang paling cantik di sekolah ya. Coba ngajak berteman segala macem dan ya oke, dan kan terbuka aja ya Rel. Cuman ternyata faktor sosialnya sangat beda dengan Dadan. Pembahasannya pun kayak alien anjir. Dadan biasanya bahas bola, Dadan biasanya bahas apa kayak yang seru-seru. Dia malah bahas masker, bahas make up. Ya Dadan mana ngerti dong. Dadan bingung juga kan. Terus kulitnya mau nih putih, ya Rel, meni herang Rel. Tahu kan kulit susu gimana yang perawatan gitu? Iya, ujung-ujungnya Dadan yang kepoin dia biar ada conversation terus menerus lah ya, biar ada obrolan terus menerus. Ya gitu-gitu sih Rel. Nurel tomboy ya? Tapi agak tersinggung sih tadi cek Dadannya kalau misalnya cewek feminim cenah apa sih putih gitunya. Emang orang tomboy itu bodas? Enggak Rel. Maksudnya tuh dia tuh lebih pembahasannya lebih ke perawatan diri yang gitu-gitulah, yang ngabisin uang gila-gilaan, tahu enggak Rel? Yang nggak kerasa gitu. Tapi nggak usah spesifik sama kulitnya kayak gitu, jadi secara nggak langsung mengidentifikasi. Sorry kepada Nurel. Kamu itu jelek. Sorry kepada Nurel dan perempuan lainnya, karena itu yang teringat di otak saya. Lanjut Nurel. Mana tomboynya Rel? Ya dikit. Tila letik tomboy teh. Soalnya aku teh kan kembar cowok, jadi agak gimana ya, 50-50 lah. Nurel teh kembar. Kembar cowok. Iya kembar. Iya kembar sejodoh atau cewek cowok. Yang kayak gimana tuh ya cowoknya, kayak kalau kayak Nurel gimana tuh mukanya? Gak beda jauh, gak mirip. Ini kita mah kembarnya bukan identik. Oh iya. Beda 5 menit. Apa tuh Rel? Aku lupa Kalau kembar cowok cewek teh mana yang kakak mana yang adik sih Rel? Sebenarnya mah kalau misalnya kembar teh katanya teh yang lahir duluan eta teh adiknya, soalnya pas perputaran jenanya. Jadi ngerti nggak sih, pas perputaran tuh jadi adiknya tuh duluan yang keluar gitu, jadi kakaknya kedua katanya gitu. Tapi kalau misalnya cewek cowok mah dilihat ya tuh cowoknya yang kakaknya, tapi karena aku lahir duluan jadi aku kakaknya. Itu mah sesuai kepercayaan sih. Asih. Beneran gak Rel? Kalau katanya nih ya, anak kembar itu cenderung lebih aktif dibandingkan anak-anak yang tidak kembar. Bener gak sih? Kalau bisa dibilang gitu, yang aku tahu ya, perasaan yang kembar teh dominannya lebih dikit daripada yang enggak, ya gak sih? So udah gak terlalu banyak yang kembar mah. Berarti dibilang kayak gitu, yang aktifnya cuma dikit dong.
Iya, cuman kalau dibandingin gitu, 2 kembar sama 2 nggak kembar, lebih aktif mana menurut Nurel? Apanya sih ini manusianya? Rel. Pas mana? Pas di dalam. Tar dulu. Pas di dalam kandungan apa udah? Tar dulu. Nurel ketengahan bisa nggak mukanya? Badannya ketengahan. Oh iya. Tadi tuh ini gerak HP-nya ada notif. Oh. Udah, sok, dah. Waktu kecil nih. Kadang kan anak cowok kalau nggak anak cewek ada yang karakter mainnya yang nggak terlalu aktif pisan gitu. Ada yang biasa-biasa aja. Nah, kalau anak kembar nih ya, setahu Nurel nih. Lebih prefer ke overaktif atau biasa-biasa aja? Kalau lihat yang aku ya, overaktif. Iya kan? Aku mah nih galak. Waktu kecil lagi kalau ada tamu juga diludahin, astagfirullah. Aja diumpetin. Bangor pokoknya, sopan pokoknya mah pokoknya mah Alhamdulillah. Pantesan Rel Nurel di pesantrenin gitu ya, biar nggak nakal atau gimana? Enggak tuh iya lo karunya pisan nih aku alasannya karena gara-gara nakal. Tidak akan diterima. Enggak tuh nih soalnya asa enak banget gitu lihat keluaran pesantren teh asa gimana ya, asa nggak ada yang gagal gitu lihat nama ya yang aku lihat itu public figure gitu ya. Soalnya ya makanya yang dilihatin tuh yang jelek-jeleknya gitu. Ya alhamdulillah sih pada pesantren maksudnya tuh lebih tahu basic agama lebih dalam gitu intinya gitu. Ya masa 6 tahun nggak tahu apa-apa mah gitu. 6 tahun ya Rel? Gila lama banget. Lanjut Nurel. Sama kayak SD. Lanjut Nurel. Ini pertanyaannya tipe-tipe pertanyaan psikologi lah ya. Kalau di Inggris disebutnya deep questions atau pertanyaan yang lebih mendalam. Nurel, setiap orang kan punya titik terendah di dalam hidupnya, setiap orang punya titik semangat balik di dalam hidupnya. Nah, kalau Nurel titik terendah hidupnya kenapa ya Rel? Soalnya pas Dadan tanya ke anak-anak yang lain, bro mana titik terendah hidupnya kenapa? Ada yang jawab gagal nikah, ada Rel. Ada yang jawab orang tuanya bangkrut, ada yang jawab karena hal ya yang mungkin menurut kita sepele ya, tapi kita gak berani ngitung. Soalnya siapa tahu emang momennya momen berat-berat banget. Nah, kalau Nurel titik terendah hidupnya pas kenapa, Rel? Titik terendah kayaknya aduh sebenarnya mah kalau panjang sih ini mah ya. Cuman setelah dipikir-pikir kayaknya pas jadi keamanan pondok nih. Saya banyak hatersnya. Terus? Ya maksudnya tuh pas SMA nya kayak ngamanin santri itu kan aku yang tanggung jawab gitu. Sekarang gitu ya berteman sama di Instagram gitu, tapi aku nggak ada tapaknya gitu, kerudung ge malah kecil gitu ya, main sama cowok kayak gitu, jadi kayak gak ada tapaknya gitu. Kalau dilihat dari masa lalu masa tuh 2 tahun yang lalu mah gitu masih bisa bertanggung jawab, malah ngamanin tanggung jawab orang gitu. Sekarang buat tanggung jawab diri sendiri gitu. Ngerti gak sih kayak omongan? Aisyah. Karena kita kadang suka nuntut orang lain, tapi pada kenyataannya diri kita yang malah biasa-biasa aja dan perlu dituntut kadang. Emang kadang suka gitu sih Rel. Dadan nyebutnya gini, keterbalikan nasihat namanya. Dimana Nurel pada saat menasihati orang lain, dimana Nurel pada saat mengamankan orang lain, Nurel cenderung lebih memberikan emosinya dibandingkan sebuah ilmunya. Yang kayak begini tuh sangat berpotensi untuk balik ke Nurel di masa yang akan mendatang. Satu contoh, ada anak nakal. Anak nakal ini masalahnya masalah umum, tapi Dadan nasihatinnya pakai emosi yang lebih banyak dibandingkan kadar ilmunya. Nah, biasanya yang kayak begini tuh yang lebih cenderung terbalik ke Dadan, kalau enggak ke anak Dadan di kemudian hari. Emang kadang suka gitu sih Rel. Ya cuman itu jadi modal utama Nurel buat di kemudian hari lah. Emang sampai dibenci banget Rel pas zaman dulu Rel. Enggak kan? Oh iya gini emang ada ya yang nyampein kebaikan disukai aja. Orang aku mau bagian hukum kan, kayak orang nggak duha aku hukum, nggak tahajud aku hukum, nggak pakai kaos kaki aku hukum, kerudung ukuran S aku bawa tiungna gitu. Hukumnya telat tidur, telat bangun. Hukumannya apa Rel? Bukanlah hukuman banyak lah, dijemur apa terus denda
pakai kerudungnya teh yang nggak pernah dicuci dari turun temurun, terus kaputannya teh pokoknya bau jelek, pokoknya mah ngejreng lah gimana teh. I see. Dadan tuh pernah dihukum ya. Hukuman paling terberat Dadan pas masa sekolah itu pas SMP. Tahu nggak jalan tentara? Jalan pakai tangan, push up, kakinya diangkat. Nah, Emang bisa? Jadi jalannya pakai tangan, Rel. Kakinya diangkat, sumpah. Ya, tahu posisi push up gak sih? Yang tegaknya gini. Tahu. Nah, jalannya gitu, kakinya diangkat. Zaman dulu tuh depan sekolah Dadan belum diaspal, Rel. Jalan tuh masih bebatuan, rada lancip gitu. Jadi tangan pada baret di situ. Sakit sih di situ, cuman ya gak seberapa sih buat cowok kayak begituan. Ada lagi Dadan pernah karena telat terus-menerus pas SMA. Dadan suruh hormat tiang bendera kurang lebih cuma 2 orang satu sekolahan di tengah-tengah sekolah selama setengah jam. Hormat weh jeung gak enak banget sih Rel kayak gitu Rel. Cuman tetep jarang ngulangin Rel, telat lagi datang. Iyalah gak bakal kapok kecuali hukumannya mati. Itu bakal ngelawan. Di kelas tuh ada berapa orang ya yang telat terus-menerus, salah satunya Dadan. Ya ada aja lah faktor-faktornya. Cuman ya gitu sih Rel. Emang titik terendah hidup seorang tuh beda-beda ya. Dadan gak bisa bilang titik terendah hidup Nurel itu biasa-biasa aja, karena setiap luka Dadan yakini buat diobati dan buat dipelajarin, bukan untuk dibandingkan dan sebagainya. Ya mungkin kelihatannya biasa aja buat Dadan dan yang lainnya, cuman buat Nurel ya bisa aja itu mengerikan dan sebagainya. Dadan tuh pernah loh podcast sama salah satu cowok di kelas. Dia nangis Rel. Wah, Hampir nangis pas aku nyeritain kayak gak lihat. pas dia nyeritain titik terendah di dalam hidupnya. Nah, Dadan upload, ternyata filenya korup, tidak bisa. Padahal di peraturan YouTube kan gini ya, kalau udah selesai upload pasti bisa pindah akun. Kalau belum selesai nggak bisa pindah akun. Dadan tuh udah pindah akun, Dadan udah ngupload, tapi di video YouTube-nya nggak ada. Nggak tahu korup filenya, nggak tahu ada masalah apa gitu ya. Emang pas itu tuh inget gak waktu Instagram sama YouTube error? Enggak. Nah pas itu tuh udah hilang tuh si video yang anak ini. Kesel banget Rel. Aturan langsung pindahin di copy. Pengennya gitu. Jangan langsung pelajaran. Nah, Pengennya gitu Rel. siapa tahu the nextnya. Podcast sama si Anas juga sama, filenya korup yang sejam lebih kurang kalau nggak salah. Kesel sih Rel. Wah, ini kita udah berapa? Udah sejam belum sih? Belum, ini 49 menit. Lanjut Rel. Kalau titik balik semangat hidupnya pas kapan Rel? Apa? Kalau titik semangat balik hidupnya pas Pasti. kapan? Sebenarnya nih ya, nggak kurang tahu juga sih sebenarnya mas, soalnya nggak ngerasain banget loh, terus aku juga nggak pernah meratapi banget, wah ini nih titik awal aku semangat gitu, wah ini nih titik aku tuh ngedown banget, enggak, aku nggak ngeh. Itu kalau kerengah ulang juga nama, atau enggak lagi ngedoa misalnya, iya ya berarti aku teh pernah titik terendah gitu, atau enggak, oh iya aku teh berarti awal semangatnya tidinya gitu, jadi enggak ngeh dan di mana. Berarti tiap hari aja deh biar nge-upgrade. Iya sih, tiap hari aja lah ya Rel, biar upgrade. Anak kelas pernah ada yang Dadan tanya, titik semangat balik hidup ente pas kapan bro? Pas gua masuk UIN dan wih, wow, sangat langka ternyata ada yang kayak begini. Ya cuman emang aneh-aneh sih Rel. Gak ada yang normal kalau lu ngasih pertanyaan mendalam kayak begitu. Dan seru-seru aja alhamdulillahnya ya. Nah lanjut nih Rel. Tadi kan Dadan udah tanya kelas, Dadan udah tanya COVID, Dadan udah tanya kepribadian Nurel. Dadan mau tanya kepribadian Nurel selanjutnya ya. Nurel itu cenderung lebih kayak ekstrovert kan ya. Nah, itu mah hasil dari sidik jari teh aja nih, ada penilaian gitu. Aku pernah ikutan soalnya. emang ada Rel kayak gituan? Tes sidik jari, jadi kita tuh ada alatnya. Dari ini loh yang apa sih, yang KTP teh aja nih suka ada. Sidik jari bukan dari sana ternyata keluar hasilnya. Oh, I see. Jadi aku tuh tahu di sana gitu. Sedikit bayangan. Katanya dari donor dari apa tuh golongan darah juga bisa ya? Kayak gituan.
ya dari tulisan gitu bisa. Ai Nurel Dari nih ya. pemikiran juga. Ai Nurel golongan darahnya apa Rel? Dadan sampai sekarang belum tahu Rel golongan darah Dadan apa Rel? Sumpah, Dadan takut kayak gituan. Di tes apa gimana? Dadan takut kalau soal darah kayak gituan, ih ngeri. Cuman pisan orang angkut gitu. Aku Rel kalau Gak darah kerasa asli. nggak kerasa kan? Katanya nggak kerasa katanya ya. Cuman kan ngeri Rel darah Rel. Come on. Kudu siap atuh masa laki-laki teh. Lah, Udah gemulai. Rel, Dadan nih ya kalau berani soal darah nih. Udah jadi dokter kali. bener. Oh, Dadan mau jadi ini mah jeung aku. Hah? Ai Nurel tuh golongan darahnya apa? Oh. Kayaknya Dadan juga O deh. Bapak O soalnya. Bisa jadi ke ibu. Ibu nggak tahu apa ya? Gimana betul? Nggak tahu kalau ibu apa. Lanjut Rel. Apa? Sok. Rel, ada beberapa temen Dadan yang baru kenal sama Dadan yang ngirep apa tuh? Yang berekspektasi bukan berekspektasi ya. Yang menganggap Dadan itu orangnya intimidatif. Terus orangnya jutek, orangnya nggak pedulian. Padahal nggak semengeri itu gitu Rel. Emang si Dadan nggak terlalu pedulian ya. Cuman nggak jutek juga, nggak intimidatif juga. Kadang mereka ngeliat muka Dadan kalau datar gitu. Rel, menurut Nurel ya, Dadan itu mukanya kalau datar lebih ke jutek, pendiam atau intimidatif. Kayak pemikir berat asli Dan. Soalnya kamu mau pondian tuh nyereng. Kayak apa? Wah, berarti aku pernah kayak nyerang kamu mah lamun ieu teh soalnya kamu kan di depan aku kan sok di pojok pinggir sok katingali gini soalnya kamu duduk di depan gitu mengiker kumaha gitu rada nyerang gitu biasa Emang gitu sih ya Rel, sumpah Rel. Dadan kan waktu pertama pindah ke Bandung ya ngomongnya nggak pakai ekspresi ya, datar gitu. Orang-orang pada nurut. Pas kerja kelompok. dan ya kalau ngomong asa ada apa Bollywood juga sih. Iya, siapa Bollywood Rel. Aslinya mah Dadan tuh gagap Rel. Cepet. Oh iya kan pernah bilang. Gagap Dadan. Enggak selancar ini. Pas SMP kalau nggak salah. Belum mulai gagap. Kenapa itu teh? Emang Gak tahu ya. nggak bisa disembuhin kan itu teh? Bisa lah. Kumaha? Bisa, cuman perlu Itu proses. terus kenapa bisa? Bapak Dadan gagap juga. Awalnya itu bisa mendingan kumaha gitu. Ya bereksperimen. Terus menerus ngobrol. Terus menerus ngapalin teks pidato. Oh, tahu berarti ini tuh salah satu langkahnya. Biar apa? Salah satu langkah juga buat memperlancar yang kayak. Ya gitu. Ya emang hidup kadang suka gitu ya. Kudu diberi cobaan kalau mah gerak Rel. Iya enggak sih Rel? Oke, Nurel, gak kerasa sudah 54 menit Dadan mengobrol bersama Nurel. Kalau dipotong bersih sekitar ya 50 menit atau 1 jam kurang 10 menitan lah ya. Dadan mau Nurel ngasih nasihat, ngasih quotes atau ngasih pendapat Nurel kepada para penonton sebagai penutup podcast ini. Silakan Nurel. Aduh, kalau udah jadi mahasiswa mah bahasanya harus agak kumanya berfaedah gitu sih. ambil dari moto aku moto jadi kemana kata yang selalu bukan selalu sih masih dipakai gitu. Ini bergerak lalu berdampak tahu. Gimana aja Gimana? dengerin nih, bergerak lalu berdampak. Itu mah di sana mau cari uang, sok gue gerak lah, ntar juga ada dampaknya walaupun dikit ya udah yang penting gerak lah gitu. Kerjakan tugas dia sok gue gerak lah kayak gaya dampak nalin walaupun emang asal-asalan. Gerak
dampak gitu. Jangan sampai geraknya teh ya nomaden gitu maksudnya teh gak ada hasilnya. Minimal ada dampaknya lah, walaupun 1% yang penting ada. I see. Thank you Nurel. Rel, Nurel teh inspirasinya siapa aja sih Rel selain Nabi Muhammad? Karena Dadan sebelumnya pernah ngeliat status WA Nurel kan. Nurel pernah ngupload yang skateboarder cilik, terus ada kata-kata terbentur lalu terbentuk. Dan Dadan cari tahu loh skor. Dadan Nurel pernah ngupload kayak gitu kan. Sumpah. Nah, Dadan tuh langsung cari tahu skateboarder ciliknya dari mana gitu ya. Dan di YouTube ternyata ada itu orang Jepang. Nah, Nurel nih. Iya emang. Inspirasinya siapa? Selain Nabi Muhammad. Banyak sih. Banyak yang masih selalu dikagumi mah pasti mudir mahat. Mudir mahat pokoknya kayak wah gitu, daily life banget lah pokoknya gitu. Soalnya aku mah kalau misalnya nge-ekspektasi itu nggak suka orang-orang tinggi banget gitu. Ya udah yang sekitar kita aja dulu gitu. Soalnya kalau misalnya sekitar kita tuh lebih gampang buat kita contohinnya gitu. Lebih gampang ekspektasinya daripada yang tinggi banget gitu. Kayak orang-orang yang kayak bisa B.J. Habibie, pengen kayak B.J. Habibie, aduh susah berat gitunya. Lamun lihat langsung ke beliau mah coba yang sekitaran aja dulu gitu. Kita lihatnya gitu. Minimal mah yang sekitar mah kan kita bisa hasilnya minimal 25%-nya lah mirip gitu kan. Ya, gitu. Tapi kalau orang sekitar nggak ada yang menginspirasi gimana Rel? Ngeri-ngeri sedep ya kehidupan. Iya, iya kan Rel? Ada cuman gak kamunya. Ada lah ya, ada pasti ada. Kurang mensyukur. Enggak lah, pasti ada cuman nggak sebanyak Nurel mungkin. Rel, udah mau sejam, 2 menit lagi sejam nih ya. But I just wanna say thank you so much Nurel. Makasih banyak udah mau ngebuang kuotanya, makasih banyak buat udah mau direpotin sama Dadan. Kita harap semuanya bahwasanya Nurel di kemudian hari akan menjadi orang yang lebih baik dan mendapatkan cita-cita yang lebih besar lagi. Makasih Nurel, mohon maaf merepotkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.